Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi rekan-rekan kelas. Selamat pagi juga kepada Bapak Migi selaku dosen hukum bisnis. Izinkan saya untuk memandu jalannya presentasi dari kelompok 7 yang bertemakan e-commerce. Untuk selanjutnya akan saya perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7. Baik, yang pertama ada saya sendiri selaku moderator yaitu Retno Duyanti. Yang kedua ada Amelia. Yang ketiga ada Anissa Kurnia. Yang keempat ada Marsha Dada Kristanti. Dan yang kelima ada Januara Catur. Latar belakang masalah, perkembangan aktivitas perdagangan di masyarakat mengalami peningkatan yang sangat pesat. Peningkatan ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi, terutama penggunaan internet. Hal ini menjadikan internet sebagai revolusioner dalam berbagai aspek kehidupan. Internet memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat zaman sekarang karena masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas di internet, seperti komunikasi, riset berbagai hal, dan juga bisnis. Hal ini dijadikan peluang oleh pihak-pihak yang tertarik dengan bisnis dengan membuat online shop sebagai bagian dari e-commerce. E-commerce merupakan sebuah media yang memiliki aktivitas pembelian dan penjualan secara online dengan memanfaatkan internet. Kemudahan dalam mengakses internet berdampak pada peningkatan penggunaan internet. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah suatu teknologi yang digunakan untuk melakukan aktivitas jual beli tanpa adanya interaksi secara langsung. Menurut Kotler dan Armstrong 2012, e-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer, yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya, dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan pemberi jasa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce ini ada 5. Yang pertama, e-commerce business to business. Jenis e-commerce ini di mana perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Umumnya menggunakan mekanisme elektronik data interchange. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan, serta dilaksanakan secara berkesinambungan atau secara berlangganan. Contohnya adalah produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara daring untuk konsultasi kebutuhan barang hingga proses pembayarannya. Yang kedua ada business to customer. Business to consumer dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Kemudian yang ketiga, consumer to business. E-commerce jenis ini berkebalikan dengan business to consumer, yaitu seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan, kebutuhan atau suatu produk atau jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa tersebut kepada konsumen. Kemudian yang keempat ada consumer to public administration. Jenis e-commerce yang satu ini berjalan seperti consumer to business, namun transaksi ini dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. Dan yang terakhir, consumer to consumer, menjual barang ke orang lain yang membutuhkannya secara online antara dua individu melalui marketplace. Kolaborasi seperti ini sering terjadi antara mitra bisnis sepanjang rantai pasokan e-commerce to consumer. Disebut juga sebagai pelanggan ke pelanggan, yaitu orang yang menjual produk dan jasa ke satu sama lain. Standar teknologi e-commerce. Yang pertama, ada Electronic Data Interchange atau disingkat EDI. EDI adalah sebuah standar struktur dokumen yang dirancang untuk memungkinkan organisasi besar untuk mengirimkan informasi melalui jaringan private. EDI dibuat oleh pemerintah di awal tahun 70-an dan sudah digunakan oleh lebih dari 1.000 perusahaan di Amerika Serikat. Yang kedua ada Open Buying on the Internet atau disingkat OBI, adalah sebuah standar yang dibuat oleh Internet Purchasing Roundtable yang akan menjamin bahwa berbagai sistem e-commerce dapat berbicara satu dengan yang lainnya. OBI dikembangkan oleh
konsorsium OBI dan didukung oleh perusahaan-perusahaan yang memimpin di bidang teknologi seperti Actra, IntelliSense, Microsoft, Open Market, dan Oracle. Yang ketiga, ada Open Trading Protocol, disingkat OTP. Dimaksudkan untuk menstandarisasi berbagai aktivitas yang berkaitan dengan proses pembayaran seperti perjanjian pembelian, resi untuk pembelian, dan pembayaran. OTP sebetulnya merupakan standar kompetitor OBI yang dibangun oleh beberapa perusahaan seperti AT&T, Cybercash, Hitachi, IBM, Oracle, Sun Microsystems, and British Telecom. Yang keempat, ada Open Profiling Standard, disingkat OPS, adalah untuk menolong memproteksi privasi pengguna tanpa menutup kemungkinan transaksi, proses marketing, dan sebagainya. OPS ini didukung oleh Microsoft dan Firefly yang memungkinkan pengguna untuk membuat sebuah profil pribadi dan kesukaan masing-masing pengguna yang dapat dia share dengan merchant. Ide di balik OPS adalah untuk menolong dan memproteksi privasi pengguna tanpa menutup kemungkinan untuk transaksi informasi, untuk proses marketing, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, ada Secure Socket Layer atau disingkat SSL. Protokol ini didesain untuk membangun sebuah saluran yang aman ke server. SSL menggunakan teknik encrypt public key untuk memproteksi data yang dikirimkan melalui internet. SSL dibuat oleh NetSpage, tetapi sekarang telah dipublikasikan di public domain. Kemudian yang keenam ada Secure Electronic Transaction, disingkat SET, akan mengkodekan nomor kartu kredit yang disimpan di server merchant. Standar ini dibuat oleh Visa dan Mastercard sehingga akan langsung didukung oleh masyarakat perbankan. Uji coba pertama kali dari SET di e-commerce dilakukan di Asia. Kemudian yang ketujuh ada Trust, adalah sebuah partnership dan berbagai perusahaan yang mencoba membangun kepercayaan publik dalam e-commerce dengan cara memberikan cap good housekeeping yang memberikan approve pada situs yang tidak melanggar kerahasiaan konsumen. Istilah-istilah e-commerce dibagi menjadi 6. Yang pertama ada electronic wallet, yang kedua ada pay later, yang ketiga ada cash on delivery atau COD, yang keempat ada dropshipping, yang kelima ada merchant account, dan yang keenam ada checkout. Kelemahan yang terdapat pada e-commerce yaitu ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemudian karena kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional. Baik, kemudian selanjutnya ada hubungan hukum antar pelaku e-commerce. Nah, dengan tidak adanya regulasi khusus yang mengatur perjanjian virtual ini, maka secara otomatis perjanjian-perjanjian di internet tersebut akan diatur oleh hukum perjanjian non-elektronik yang berlaku. Oleh karena itu, pihak-pihak yang membuat perjanjian tadi dapat mengatur sendiri hubungan hukumnya di antara mereka. Nah, ketentuan tersebut ini tersedia dan untuk dipergunakan oleh para pihak yang mengatur yang membuat perjanjian apabila ternyata perjanjian yang dibuat mengenai sesuatu hal itu kurang lengkap atau belum mengatur sesuatu hal lagi. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUH PERT, sedangkan e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian, selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual beli yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata berlaku sebagai dasar hukum aktivitas e-commerce di Indonesia. Nah, adaptasi ini secara langsung ketentuan jual beli konvensional akan kurang pas, kurang tepat, dan tidak sesuai dengan konteks e-commerce. Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis lagi apakah ketentuan hukum yang ada dalam KUH Perdata tersebut dan KUHD sudah cukup relevan dan akomodatif dengan hakikat e-commerce
Atau apakah perlu diregulasi khusus yang mengatur tentang e-commerce? Baiklah, jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu e-commerce merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dari produk atau servis dan informasi serta mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan sehingga harga dari produk atau servis dan informasi tersebut dapat ditekan sedemikian rupa tanpa mengurangi dari kualitas yang ada. Jenis-jenis e-commerce secara umum aktivitas dari e-commerce mencakup berbagai aktivitas dimulai dari direct marketing, search jobs, online banking, e-government, e-purchasing, B2B exchanges, e-commerce, m-commerce, auction, travel, publishing, dan consumer service. Pengembangan aplikasi e-commerce sebagai sebuah perusahaan atau lembaga merupakan proses yang cukup kompleks, melibatkan lembaga organisasi atau situs dalam penanganan security dan otorisasi. Perangkat lunak aplikasi e-commerce dalam dunia bisnis dapat mendukung pemotongan rantai distribusi, sehingga konsumen dapat memperoleh suatu produk dengan harga yang lebih murah. Jenis antarmuka web dipilih dengan pertimbangan fleksibilitas implementasi perangkat lunak ini yang dapat dilakukan di jaringan internet, kemudahan untuk deployment, serta kemampuan cross-platform. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.